Bab 20. Siang itu ibu sudah berkutat di dapur. Ia berniat akan mengantar makan siang ke kantor Renata. Setelah selesai memasukkan masakannya ke kotak makan, dan mengganti pakaian, ibu bergegas menaiki taksi, menuju alamat kantor yang pernah diberikan Renata. Sudah sampai Bu, ujar sang supir memberhentikan kendaraan roda empatnya. Sudah sampai. Ibu menatap bingung ke arah jendela, yang tampak perusahaan besar yang berdiri kokoh. Tapi nama perusahaan itu berbeda dengan yang diberitahukan Renata. Alamatnya benar di sini, Pak? Tanyanya pada sang supir. Ibu memberikan secari kertas berisi alamat tersebut. Iya Bu, benar alamatnya di sini, tapi nama perusahaannya beda ya. Supir itu pun ikut bingung. Ya sudah Pak, ini. Terima kasih ya Pak, memberikan jumlah argo dan bergegas turun dari taksi. Dengan wajah bingung ibu melangkah masuk ke area perusahaan tersebut. Permisi Pak, apa benar ini alamat perusahaan ini? Tanya ibu menghampiri security yang tengah berjaga. Iya Bu, benar ini alamatnya, jawabnya seraya melihat secari kertas yang diberikan ibu. Tapi kenapa nama perusahaannya berbeda ya Pak? Mungkin si penulis alamat yang salah tulis Bu. Soalnya sejak dulu memang perusahaan ini yang berdiri, ujar security tersebut, membuat ibu semakin bingung. Ya sudah, terima kasih ya Pak. Ibu pun bergegas keluar dari area perusahaan. Apa mungkin Renata salah tulis ya? Ibu yang bingung pun mengeluarkan ponselnya hendak menghubungi Renata. Renata, Setia. Pandangannya justru melihat Renata dan Setia tengah berjalan beriringan masuk ke sebuah kafe, yang tepat berada di seberang jalan. Sayang, kamu mau pesan apa? Ujar Setia, seraya menyodorkan daftar menu pada Renata. Aku tidak selera makan, sebelum kamu kembali tinggal denganku, balas Renata merajuk. Setia meraih punggung tangan Renata. Sabar ya, aku tidak akan lama tinggal di rumah itu. Setia menenangkan. Ibu, dari kejauhan Renata melihat ibunya yang baru masuk ke dalam kafe. Buru-buru ia melepaskan punggung tangannya yang masih digenggam Setia. Renata, Setia, tegur ibu menghampiri keduanya. Setia seketika panik, tidak menyangka jika mertuanya akan memergokinya siang bolong seperti ini. Kalian sedang apa di sini? Kenapa pergi berdua? Selidik ibu menatap keduanya penuh curiga. Setia menggaruk pelipisnya. Saking gugupnya ia tidak bisa mencari alasan. Aku dan Mas Setia tidak sengaja bertemu Bu, dan kami akan makan siang bersama, jawab Renata dengan wajah yang lebih terlihat tenang. Ibu menatap tidak percaya. Renata, tadi ibu mau mengantarkan makan siang ke kantormu. Tapi kenapa nama perusahaannya berbeda? Kini Renata yang tampak gugup. Itu, Renata bingung. Perusahaan itu memang tidak pernah ada. Selama ini hanya menunggu Setia pulang dari kampus di sebuah apartemen. Aku baru saja dimutasi kerja Bu, dan aku lupa itu nama perusahaan baruku. Maaf ya Bu. Ya sudah Bu, bagaimana kalau kita makan siang bersama? Bujuk Setia, mengalihkan pembicaraan. Tidak usah, ibu pulang duluan saja. Setelah pekerjaanmu selesai kamu langsung pulang Setia. Kasihan Sasi sendiri. Baik Bu. Setia tersenyum. Ibu pun keluar dari kafe tersebut. Kembali ke rumah, di tempat yang berbeda, Sasi yang tengah tertidur dikagetkan dengan ketukan dari pintu utama. Sebentar, Sasi beranjak dari ranjangnya untuk membuka pintu. Sayang, sapa pasangan suami istri dengan senyum ramahnya. Sasi melebarkan kedua matanya yang masih menyipit. Mama, Papa, serunya melihat kedatangan orang tua Setia. Sayang, maaf ya kami baru menjenguk. Ibu Nura memeluk menantunya itu. Karena suaminya yang memiliki bisnis di luar kota, membuat Ibu Nura tidak selalu bisa menjenguk keadaan putra dan menantunya. Tidak apa-apa Mah, Sasi tersenyum sumringah. Walaupun Setia kini sudah tidak lagi bersikap baik padanya, namun orang tua Setia tetap memperlakukannya seperti putri kandungnya sendiri. Sasi mempersilahkan keduanya masuk. Assalamualaikum, ucap Setia yang baru tiba di rumah. Mama, Papa, matanya seketika membulat.
terkejut melihat kedua orang tuanya di ruang tamu. "Kamu baru pulang sayang." Ibu Nura berdiri dari duduknya, memeluk Setia dengan penuh kerinduan. "Mama kenapa tidak mengabari mau ke sini? Mama hanya ingin buat kejutan saja." Ibu Nura tersenyum. "Sasi, kamu hubungi ibumu ya, nanti malam kita makan malam bersama." Titah Ibu Nura. "Baik mah." Sore itu Sasi dan mertuanya pun langsung berkutat di dapur, menyiapkan makan malam. "Ibu, pukul 7 malam ibu datang bersama Renata." "Ayo Bu, silakan masuk," ujar Sasi seraya mencium punggung tangan sang ibu. "Ibumu sudah datang Sasi." Ibu Nura menghampiri Sasi. "Bu Nura." Ibu Sasi memberi pelukan hangat pada besannya itu. "Ini siapa?" tanyanya, menunjuk Renata yang berdiri di sebelah ibunya. Kedua orang tua Setia memang baru melihat Renata, karena saat hari pernikahan Renata tidak datang. Begitu juga dengan Renata yang baru melihat orang tua Setia. Setia memang belum mengenalkan Renata pada orang tuanya selama mereka berpacaran, sampai hubungan mereka akhirnya kandas. "Ini putri pertama saya Renata. Sewaktu pernikahan Sasi ia masih berada di Australia, melanjutkan kuliahnya." "Jelas Ibu." "Malam Om, Tante." Renata mencium punggung tangan kedua orang tua Setia. "Oh ini kakak Sasi, cantik ya," puji Ibu Nura, membuat Renata tersipu mendengarnya. "Ya sudah, ayo kita makan malam bersama. Saya dan Sasi sudah masak banyak," sambung Ibu Nura dengan senyum ramahnya. Mereka pun menuju meja makan, menyantap makan malam bersama. "Ini sup ayam kesukaan Ibu." Sasi mengambil sup ayam di pantry, namun kakinya tersandung kursi makan saat hendak meletakkan sup itu di meja. "Aduh," pekik Sasi, saat air sup yang masih panas itu membasahi punggung tangannya, membuat semua panik. "Sasi sayang." "Ya ampun, Setia cepat ambilkan lotion," seru Ibu Nura panik, melihat punggung tangan menantunya yang memerah. "Ya ampun nak, kenapa kamu tidak hati-hati?" timpal ibu yang juga panik. "Aku tidak apa-apa kok." Dengan penuh perhatian Ibu Nura mengoleskan punggung tangan Sasi dengan lotion, meniupnya agar luka panasnya hilang. Renata yang melihat pemandangan tersebut tampak cemberut. Renata tidak menyukainya, merasa ialah yang seharusnya berada di posisi itu jika ia bersanding dengan Setia. Tengah malam Sasi terbangun dari tidurnya. Ia melihat Setia yang tidak ada di ranjang. "Kemana dia?" Sasi memutar pandangannya. Ia beranjak dari ranjang, melihat dari jendela Setia yang tengah berdiri di balkon. Sasi berjalan mendekat, namun ternyata Setia sedang berbicara dengan seseorang di balik telepon. "Baiklah, besok kita bertemu. Aku juga merindukanmu." Sasi yang mendengar percakapan tersebut langsung yakin jika suaminya pasti sedang bicara dengan Renata. "Tidak usah berpikir yang macam-macam. Aku tidak pernah mencintai Sasi." Ucapan Setia selanjutnya membuat Sasi memundurkan langkah kakinya. Tidak ingin mendengar ucapan yang lebih menyakitkan lagi. Sasi memutuskan kembali berbaring di ranjang, berusaha untuk tidak menangis, dan menerima jika Setia tidak lagi mencintainya.